Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi and welcome back to this channel with me Wahida. So today in this video I'm going to talk about linear equation, which is still the part of mathematics. So I'll give you a sample on how to solve this linear equation with three unknown or three variables using Gauss-Jordan elimination method. So in Indonesia, linear equation also known as sistem persamaan linear. Jadi langsung aja ya kita mulai. Let's start the show. So here's the question. Find a solution to the following system of equations using Gauss-Jordan elimination method. Jadi di sini kita sudah punya 3 persamaan dengan 3 variabel. Untuk menyelesaikan persamaan-persamaan ini dengan metode eliminasi Gauss-Jordan, kita harus mengubah semua persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Jadi langkah pertama adalah mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks. Dan yang harus kalian ingat, untuk mengubah persamaan ini ke dalam bentuk matriks, kita hanya membutuhkan koefisien dari setiap variabel serta nilai konstanta. Nah, untuk persamaan pertama, kita lihat koefisien dari nilai X itu adalah 1, jadi kita tulis di sini 1. Koefisien nilai Y 1, koefisien nilai Z adalah 2, dan konstantanya 9. Begitu juga dengan persamaan kedua dan ketiga. Jadi di sini saya langsung tulis 2, 4, minus 3, dan 1. Kemudian ada 3, 6, minus 5, dan 0. Kita tutup kurung. Oke, nah sekarang sudah berbentuk matriks. Kalian harus tahu bahwa pada matriks ini, untuk angka-angka yang horizontal, ini kita sebutnya sebagai baris pertama, kemudian ini kita sebut sebagai baris kedua, dan yang ini kita sebut dengan baris ketiga. Nah, sedangkan untuk angka-angka yang vertikal, ini kita sebut dengan kolom pertama. Kemudian ini kolom kedua, ini kolom ketiga, dan yang ini kolom keempat. Oke, sekarang untuk penyelesaian menggunakan metode Gauss-Jordan, yang harus kalian tahu lagi adalah pada bagian konstanta ini nantinya akan berupa hasil atau solusi dari nilai X, Y, dan Z. Kemudian untuk nilai-nilai atau matriks yang berada di sebelah kiri garis merah ini, jadi ini semua nantinya harus kita bentuk atau ubah ke dalam bentuk matriks identitas, di mana diagonal ini harus bernilai 1 semua, sedangkan untuk yang di luar diagonal bernilai 0. Nah, caranya gimana? Langsung aja. Oke, sekarang saya akan fokus pada baris pertama dulu. Karena baris pertama pada kolom pertama di sini sudah bernilai 1, berarti saya akan fokuskan untuk mengubah nilai 2 dan 3 ini pada kolom ke-1, baris 2 dan 3 menjadi 0. Jadi, ini saya akan ubah menjadi 0, begitupun dengan yang ini. Nah, caranya gimana? Kita lihat. Untuk baris kedua, untuk memperoleh nilai 0 pada baris kedua kolom pertama, saya akan mengalihkan minus 2 baris pertama, kemudian saya jumlahkan dengan baris kedua, yang nantinya akan menghasilkan baris kedua yang baru. Kemudian untuk baris ketiga, saya akan mengalihkan minus 3 baris pertama, kemudian nanti saya akan jumlahkan dengan baris ketiga untuk memperoleh baris ketiga yang baru. Nah, langsung aja ya. Karena yang berubah adalah baris kedua dan baris ketiga, maka untuk baris pertama nilainya tetap. Jadi, saya akan tetap tulis nilai baris pertama 1, 1, 2, dan 9. Tutup kurung. Oke. Nah, sekarang untuk baris kedua, kita lihat sini minus 2 dikali B1 ya.
Jadi minus 2 dikali 1, minus 2, ditambah 2, jadi 0. Di sini kita tulis 0. Sorry. Kemudian untuk masih baris kedua, tapi kolom kedua, kita lihat minus 2 dikali 1, minus 2 ditambah 4, jadinya di sini 2. Kemudian, minus 2 dikali 2, minus 4, kemudian ditambah dengan minus 3, hasilnya minus 7. Di sini minus 7. Kemudian, yang terakhir untuk baris kedua, minus 2 dikali 9, minus 18, ditambah dengan 1, jadi minus 17. Untuk baris ketiga, sekarang kita lihat minus 3 dikali B1. Berarti minus 3 dikali 1, minus 3 ditambah 3, dapat 0. Jadi, di sini saya tulis 0. Kemudian minus 3 dikali 1, minus 3 ditambah 6, di 3. Oke. Nah, kemudian lagi minus 3 dikali 2, minus 6 ditambah minus 5, jadinya minus 11. Jadi di sini saya tulis minus 11. Dan yang terakhir untuk baris ketiga, minus 3 dikali 9, jadi minus 27 ditambah 0, tetap minus 27. Jadi di sini minus 27. Oke, sudah selesai untuk baris pertama, kolom pertama. Nah, sekarang kita pindah ke baris kedua, kolom kedua. Di sini saya akan ubah menjadi nilai 1. Caranya gimana? Nah, caranya adalah semua baris kedua ini saya akan kalikan dengan 1/2 B2 untuk menghasilkan B2 yang baru. Kenapa 1/2? Karena yang di sini saya akan mengubahnya menjadi 1. Jadi saya mengikut. Oke, jadi kita langsung aja ya tulis. Karena yang berubah adalah baris kedua, berarti baris ke-1 dan ketiga langsung kita tulis saja. Tulis ulang. Oke, jadi 3 minus 11 minus 27. Dan untuk baris kedua, sini kita 0 dikali 1/2, hasilnya 0, jadi sini kita tetap tulis 0. Kemudian 1/2 dikali 2, dia dapat 1. Nah, minus 7 dikali 1/2, jadi minus 7/2. Dan minus 17 dikali 1/2, dapatnya minus 17/2. Oke, sudah selesai. Nah, karena di sini baris kedua, kolom kedua sudah bernilai 1, maka saya akan fokus untuk mengubah nilai pada baris kedua, maksudnya baris pertama dan baris ketiga, kolom kedua. Sini saya akan ubah menjadi 0, begitupun yang di sini. Nah, caranya sama seperti tadi. Untuk baris pertama dulu, misalnya di sini saya kali supaya bisa menghasilkan 0, maka saya akan kalikan minus 1B2 ditambah dengan B1 untuk menghasilkan B1 yang baru. Kemudian untuk baris ketiga, agar di sini bernilai 0, saya akan mengalihkan minus 3B2, kemudian saya jumlahkan dengan baris ketiga untuk menghasilkan nilai B3 yang baru. Nah, sekarang langsung aja karena yang berubah adalah baris pertama dan ketiga, berarti baris kedua saya akan tetap tulis seperti ini. Panjang kali ya. Oke, jadi di sini ada 0, 1, minus 7/2, dan minus 17/2. Oke. Sorry. Kurangnya miring. Oke, sekarang kita pindah ke baris pertama dulu. Jadi minus B2 minus 0, minus 1 dikali 0, 0 ya. Kemudian ditambah 1, jadi hasilnya tetap 1. Jadi sini kita tulis 1. Kemudian minus 1 ditambah dengan 1, di sini 0.
Lanjut. Sini minus 7/2 dikali minus 1, jadi 7/2. 7/2 ditambah dengan 2, dia hasilnya 11/2. Jadi di sini 11/2. Minus 1 dikali minus 17/2, jadi 17/2 ditambah 9, dia dapatnya 35/2. Jadi di sini 35/2. Oke, sekarang kita pindah ke baris ke-3. Nah, di sini minus 3 dikali B2 ditambah B3. Jadi minus 3 dikali 0, 0 ditambah 0 hasilnya tetap 0. Jadi di sini saya tulisnya 0. Kemudian di sini minus 3 dikali 1, minus 3 ditambah 3 hasilnya 0. Jadi di sini 0. Oke, next. Minus 3 dikali min 7/2 ditambah dengan minus 11. Jadi hasilnya minus 1/2. Next, di sini minus 3 dikali minus 17/2 ditambah dengan minus 27. Dia dapatnya minus 3/2. Oke, nah sekarang kita lihat sudah hampir selesai, sudah hampir sempurna diagonalnya. Yang terakhir kita hanya perlu mengubah baris ketiga kolom ketiga menjadi angka 1. Kemudian kita ubah baris ke 1 dan 2 pada kolom ketiga dengan angka 0. Oke, pertama kita akan ubah dulu untuk baris ketiga kolom ketiga. Jadi karena di sini minus 1/2, untuk menjadikannya 1, maka saya perlu mengalihkan baris ketiga ini dengan minus 2B3 untuk menghasilkan B3 yang baru. Karena yang berubah adalah baris ketiga, berarti untuk baris pertama dan kedua angkanya tetap. Di sini 1, 0, 11/2, 35/2, 0, 1, minus 7/2, minus 17/2. Dan yang terakhir 0. Oh sorry, sini pakai tinta merah ya, biar kelihatan gitu yang berubah. Oke, jadi di sini 0, 0, minus 2 dikali minus 1/2 hasilnya 1. Kemudian minus 2 dikali, jadi ini ya, minus 2 dikali minus 3/2 hasilnya 3. Jadi di sini 3. Kita tutup kurung. Nah, ini udah hampir sempurna, tapi kita sudah bisa lihat bahwa nilai Z itu adalah sama dengan 3. Nah, untuk mencari nilai X dan Y, kita perlu mengubah pada baris ini, kolom ini, baris ke-1, 2, dan kolom ketiga ini menjadi 0. Oke, prosedurnya sama dengan yang tadi. Pertama kita ubah dulu untuk baris pertama ya. Jadi baris pertama untuk mendapatkan di sini angka 0, maka saya akan mengalihkan minus 11/2 baris ketiga, kemudian saya akan jumlahkan dengan baris pertama untuk mendapatkan nilai baris pertama yang baru. Dan untuk baris kedua, saya akan mengalihkan 7/2 baris ketiga, kemudian nanti saya akan jumlahkan dengan baris kedua untuk memperoleh baris kedua yang baru. Karena yang berubah adalah baris pertama dan kedua, maka untuk baris ketiga kan saya tetap tulis ulang. Oke, jadi di sini 0, 0, 1, dan 3. Oke, kita pindah ke baris pertama sekarang. Minus 11/2 dikali 0, jadi ini ya, ini dikali 0 sama dengan 0 ditambah 1, jadi di sini tetap 1. Kemudian minus 11/2 dikali 0 ditambah 0 dapat 0. Ya, di sini minus 11/2 dikali 1, minus 11/2 ditambah 11/2 hasilnya 0. Di sini 0. Yang terakhir untuk baris ke-1, sini minus 11/2 dikali 3,
minus 33 per 2, kemudian ditambah dengan 35 per 2, jadi 2 per 2 atau 1. Nah, sekarang yang terakhir untuk baris kedua nih. One step closer ya. Jadi di sini ada 7 per 2 dikali 0, 7 per 2 dikali 0 jadi 0, ditambah dengan 0, hasilnya tetap 0. Kita di sini tulisnya 0. Oke, kemudian 7 per 2 dikali 0, 0, kemudian 0 ditambah 1, hasilnya 1. Di sini 1. Kemudian yang terakhir untuk variabelnya 7 per 2 dikali 1, 7 per 2, kemudian ditambahkan dengan minus 7 per 2, hasilnya 0. Jadi di sini kita tulis 0. Nah, untuk nilainya 7 per 2 dikali 3, 21 per 2, ditambah minus 17 per 2. Didapatnya 4 per 2 atau 4 per 2 itu sama dengan 2. Oke, nah sekarang kita sudah dapat nih modelnya. Yang tadi kan aku bilang ya, diagonalnya yang di sini harus berupa angka 1 semua atau matriks identitas. Sedangkan apapun angka atau nilai yang di sini itu menggambarkan untuk solusi nilai X, Y, dan Z. Nah, atau bisa kita tulis juga dalam bentuk, ini kan dalam bentuk matriks nih. Nah, kalau misalnya kita mau ubah ke dalam bentuk persamaan seperti yang tadi, di sini kan mewakili variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Sedangkan di sini adalah konstantanya. Kita lihat di sini X-nya itu koefisiennya 1, berarti kita tinggal tulis X aja. Nah, di sini kan X aja yang bernilai 1, yang lain kan nggak ada ya, 0. Jadi nggak usah ditulis. Kemudian konstantanya 1, berarti X-nya sama dengan 1. Kemudian untuk Y, nah Y-nya di sini koefisiennya 1, berarti kita tulis aja Y. Y-nya sama dengan 2. Dan Z-nya sama dengan 3. Nah, ini adalah solusi dari persamaan yang tadi yang kita tulis. Untuk pembuktiannya, kita ambil saja. Misalkan tadi, kan gini nih, X ditambah Y ditambah 2Z sama dengan 9. Ini kan tadi persamaan yang pertama kan? Kemudian ada 2X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 1. Dan yang terakhir ada 3 ditambah 6Y dikurang 5Z sama dengan 0. Ini tadi persamaan dari soal kan? Oke. Nah, untuk membuktikan apakah benar solusi ini betul-betul dari hasil persamaan ini, nah, cara membuktikannya kita ambil saja satu dari ketiga persamaan ini. Misalnya saya mau ambil persamaan yang kedua nih. Oke, jadi saya ambil untuk persamaan kedua, saya ubah nih semua nilai variabel ini dengan yang sudah kita peroleh tadi. Jadi ada 2X ditambah 4Y dikurang 3Z. Apakah dia benar sama dengan 1? Kalau nilai X-nya saya ganti dengan 1, Y-nya sama dengan 2, dan Z-nya sama dengan 3. Nah, di sini 2 dikali 1 ditambah 4 dikali 2 dikurang 3 dikali 3. Nah, apakah benar sama dengan 1? Sini sama dengan 2. 8. Ini 9. 2 ditambah 8, 10 dikurang 9 kan 1. Jadi hasilnya benar ya. Nah, untuk yang lain, kalau kalian mau coba uji sendiri, boleh silahkan di rumah. Cukup untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye-bye.